صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bil barakah wal karam wa jami' masyayikhina min al masyriqi wal maghribi khususan bil barakah wal karam wa syahadul qadim syibahul naksabani hadrati imam rabbana Syabdullah Mubarak wa Nur Muhammad hadha syekhina ya musyahibi wa fatajul arifin wa jami' awliya ilahi fi hadhihi al qaryah wa fi hadhihi al bilad al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa ada dalam kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keistiqomahan dalam melayani umat. Juga para jamaah sekalian yang senantiasa hadir dalam kajian setiap Selasa pagi ini, semoga diberikan keistiqomahan dalam amaliyah shalihah, wabil khusus dalam salat-salat fardu berjamaah. Para bapak dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita masih tentang fiqih salat, bab rukun salat, yakni rukun membaca suratul Fatihah. Dalam kelanjutan karya beliau, penyusun kitab Fathul Mu'in, beliau menjelaskan faraun yusannu lil imami ayyaskuta fil jahriyah biqadari qiraatil ma'mumil Fatihah. Yang kita bahas adalah sunnah ketika setelah membaca surah Al-Fatihah, terutama adalah untuk sang imam. Bagi imam dalam salat jahriyah seperti salat subuh, maghrib,
Isya, sunnah diam sebentar setelah membaca amin, ya. Seukuran makmum membaca Fatihah. Jika ia mengerti, in alima annahu yaqra'uha fi saktatin kama huwa dhahir. Jika ia mengerti bahwa makmum dalam waktu tersebut membaca Fatihah seperti yang zahir, seperti yang jelas, ya. Jadi sunnah, ya. Boleh untuk diam sekira makmum membaca suratul Fatihah. Tapi kalau mau lanjut juga ya nggak apa-apa. Gitu. Mungkin baca Al-Fatihahnya pas, diamnya seukuran subhanallah misalkan. Tapi dalam kitab ini diamnya itu seukuran membaca Al-Fatihahnya makmum ketika dalam keadaan zahir. Wa yastaghala fi hadhihi saktati bi du'ai au qiraati. Selama diam tersebut hendaknya imam melakukan terleka, ya, dalam bahasanya terleka dengan berdoa, atau lebih utama lagi membaca ayat-ayat lain secara pelan-pelan. Wahia aula. Ini lebih utama. Ya, jadi untuk sang imam ketika dia diam itu dia dalam sirnya berdoa atau membaca surah lain yang pelan. Qala sayakhana wa hina idin fayadharu annahu yara'i at-tartib wal muwalati bainaha wa baina ma yaqra'uha wa ba'daha. Guru kami, maksudnya guru sang pengarang kitab, berkata, sekarang jelaslah bahwa bagi imam sunnah memperhatikan ketertiban dan sambung menyambung ayat yang dibaca selama diam dengan ayat sesudahnya. Jadi untuk sang imam itu ketika dia dalam keadaan setelah membaca amin, dia diam sejenak. Sekira makmum selesai membaca suratul Fatihah. Jelas ya Bapak-bapak? Sunnah ya. Kalaupun tidak diam sejenak, lanjut dengan ayat lain boleh. Faidah yusanu saktatul latifah biqadari subhanallah. Sunnah diam sebentar sepanjang membaca subhanallah baina amin wa surah, antara membaca amin dan membaca surah. Ya, sekira membaca subhanallah, diamnya itu. Wa baina akhirha wa takbiratul ruku, antara akhir surah dengan takbir ruku, ya, diam, jadi jangan langsung. Setelah baca surah selesai, diam dulu sejenak sekira membaca subhanallah. Oke. Wa baina tahrim wa du'ail iftitah, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, diam sejenak. Oke. Wa bainahu wa baina ta'awud wa bainahu wa bainal basmalah, antara ta'awud dan antara dengan basmalah. Antara ta'awud dengan basmalah sekira membaca subhanallah. Sunnah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh jahar, boleh sir. Sekira baca subhanallah diamnya. Wa sanna ayatun fa aktsara, sunnah juga membaca satu ayat atau lebih, ya, setelah membaca Al-Fatihah. Nah, ini yang jahar ya, juga yang sir. Wal aula salasatun ba'daha ay ba'da Al-Fatihah. Yang lebih utama membaca minimum 3 ayat setelah membaca Al-Fatihah. Minimum. Seperti surah
Al-Kautsar. Itu kan 3 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna antainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu minimum 3. Wa yusannu liman qara'aha min asna'i suratul basmalah. Bagi yang membaca dari tengah-tengah surah, artinya penggalan ayat dalam surah yang panjang misalnya, ya, tetaplah sunnah membaca basmalah. Begini kata musannif penyusun kitab Fathul Mu'in. Jadi kalau imam membaca surah Al-Baqarah ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, disunahkan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Selanjutnya terus. Jadi sunnah membaca basmalah terlebih dahulu. Ini menurut penyusun kitab Fathul Mu'in. Nasu alaihi asy-Syafi'i, demikianlah yang telah dinas oleh Imam Syafi'i. Wa yahsulu ahlus sunnati bitakriri surah wahidah fi rak'atain wa bi i'adatil Fatihah illam yahfud ghairiha. Pokok kesunahan di sini sudah bisa terwujud dengan cara mengulang sebuah surah dalam 2 rakaat dengan mengulangi pembacaan Al-Fatihah lagi jika tidak hafal surah yang lain. Nah, gitu ya. Jadi kalau nggak hafal surah yang lain nih, bagi imam yang di kondisi imam itu adalah tidak ada lagi imam yang fasih, imam yang hafal banyak Quran misalkan, boleh tuh mengulang lagi baca Al-Fatihah. Itu, atau mengulang bacaan surah yang di rakaat pertama diulang di rakaat yang kedua. Itu. Catatan hafalnya cuma 1 surah itu. Tapi sih saya yakin jamaah salat di Nurul Hidayah itu enggak hafal Quran cuma 1 surah doang. Minimum juz 30 hafal. Insyaallah ya. Atau minimum hafal dari Al-Hakumut sampai selesai An-Nas. Karena itu berulang-ulang dibaca dalam bulan Ramadan oleh Imam Tarawih. Itu ya. Insyaallah lah ya. Jadi bacaan surah setelah Al-Fatihahnya itu tidak sama antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Kalau sama ya kebangetan, hafalnya cuma itu doang. Bi qiraatil basmalati la bi qasdi annaha allati hiya awwalul Fatihah. Ya. Tentunya dengan membaca basmalah atau diawali dengan membaca basmalah tanpa bertujuan sebagai ayat pertama dari suratul Fatihah. Dalam rangka membaca bismillahirrahmanirrahim saja, ya. Ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai slide ini paham Bapak-bapak? Paham ya? Kita lanjut. Wa suratun kamilah. Setelah membaca Al-Fatihah, disunahkan membaca surah secara penuh, 1 surah. Ya. Kalau juz amma kan pendek-pendek. Ciri khas ayat-ayat makkiyah itu.
Maka sempurnanya adalah membaca secara keseluruhan, tidak dijeda, tidak dipotong-potong. Aislam yuradu bil ba'di, ya. Bila tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sebagian surah, ya, itu seperti kama fit tarawih, seperti dalam sholat tarawih, afdalu min ba'di tawilatan wa intalla, adalah lebih utama daripada membaca sebagian surah sekalipun ayat yang dibacanya panjang bila dibandingkan dengan satu surah penuh. Wa yukrahu tarkuha riayatun liman aujabiha. Makruh meninggalkan membaca ayat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, terutama dalam sholat jahriyah. Ya, kalau dalam sholat fardu selain yang jahriyah, ya, maksudnya juga dalam sholat seperti sholat jenazah atau sholat orang yang tidak menemukan air, ya, atau dia dalam keadaan tidak ketemu debu untuk tayamum misalkan, ya, dalam rangka menggugurkan kewajiban misalkan, sholatnya sudah di akhir waktu banget, ya, kesunahan untuk membaca surah setelah membaca Al-Fatihah boleh ditinggalkan. Dalam posisi itu dia tidak makruh. Tapi kalau dalam keadaan sempurna, waktunya masih panjang, dalam sholat jahriyah, fardu jahriyah, fardu yang dijaharkan, si imam sunahkan lanjut membaca surah di dalam setelah membaca suratul Fatihah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga perselisihan dengan ulama yang menghukumi wajib membaca surah. Gitu, ya. Jadi sudah mafhum lah kalau di sini, sehingga tidak perlu dijelaskan secara detail lagi. Kita lanjut. Wa kharaja bi ba'diha ma law qadamiha 'alaiha fala tahsabu bal yukrahu dzalika. Terkecualikan dari ketentuan dibaca setelah Al-Fatihah apabila ayat tersebut dibaca sebelumnya. Hal ini tidak terhitung mendapatkan kesunahan, bahkan dihukumi makruh. Ya, jadi kalau ayat yang sebelumnya dia sebenarnya hafal surah yang lain misalkan, maka kalau bisa diganti dengan surah yang lain, jangan sama antara rakaat pertama dengan rakaat yang kedua. Oke. Wa yang bagi alla yaqra'u ghairul Fatihah man yalhanna fihi lahnan yaghayyirul makna. Sebaiknya bagi orang yang jika membaca selain Fatihah mengulangi lahn, aksi-aksian yang sampai mengubah makna, ya, wa in ajaza anit ta'lim, sekalipun terjadi sebab tidak bisa belajar agar tidak membaca selain ayat Fatihah itu, li'annahu yatakallamu bima laisa biqur'anin bila daruratin, karena ia akan mengucapkan sesuatu yang bukan Quran padahal tidak terdapat unsur keterpaksaan, ya. Jadi jangan sampai kemudian berlagak-lagak lah gitu ya dalam membaca surah setelah membaca suratul Fatihah. Biasanya terjadi itu bagi orang-orang yang sedang belajar membaca atau
menghafal ayat-ayat Al-Quran selain suratul Fatihah. Ya. Selanjutnya watarku suratu jaizun. Hukum tidak membaca surah itu boleh. Wa muqtadi kalamal imam al-hurmah. Tapi menurut kesimpulan dari pembicaraan Imam Al-Haramain adalah haram membaca selain Al-Fatihah bagi orang seperti di atas. Itu. Ya. Wa tasunna fi raka'atainil awwalin min ribaiyatin aw salasiyatin. Min rubaiyatin aw salasiyatin. Membaca surah itu sunnah dilakukan hanya pada rakaat pertama dan kedua dalam sholat yang berangkat 4 atau 3, maghrib atau isya. Ya. Jadi kesunahan membaca surah itu dilakukan pada rakaat pertama dan kedua. Ya kalau subuh dua-duanya. Gitu ya. Wala tusannu fil akhirataini, tidak disunahkan pada rakaat ketiga dan keempat, pada rakaat yang terakhir. Ya. Illa limasbukin, kecuali bagi makmum masbuk bi'allam yudrikul awwalin ma'a imamihi, yang tidak mendapatkan atau tidak berbarengan rakaat pertama dan keduanya bersama imam. Paham? Masbuk rakaat ketiga sama rakaat keempat, berarti kan dia nggak ikut rakaat 1 sama rakaat 2. Sementara di rakaat pertama dan rakaat kedua imam membaca surah, dia ketinggalan. Masbuk kalau mau nambah setelah Al-Fatihah baca surah boleh, ndak pun ndak apa-apa. Paham ya? Fayaqra'uha fi baqi as-salatihi salatihi idza tadarukuhu wa lam yakun qara'aha fi ma adraku. Hendaknya ia membacanya di sisa salatnya, di rakaat ketiga dan atau keempat, jika ia telah menyusul dan belum membacanya pada bagian yang tertinggal. Paham ya? Malam taskut anhu likaunihi masbuqan fima adarakahu, kecuali jika salatnya gugur karena ia telah tertinggal pada bagian yang telah disusulnya. Mana itu maksudnya? Maksudnya pada saat dia mau melakukan masbuk di rakaat yang kedua, tetapi ketinggalan baca Al-Fatihah sebab imam sudah mau bangkit dari ruku. Itu. Si masbuk harus ngikutin imam. Ya. Kalau dia menyempurnakan Al-Fatihahnya bahkan ketinggalan ruku, maka rakaat yang saat itu gugur. Ya. Li'annal imama idza tahmilu anhul Fatihah fasuratu aula. Karena jika imam bertanggung jawab membacakan Al-Fatihah untuknya, maka surah ini lebih utama. Nah, gitu cara-caranya Bapak-bapak. Dan itu pun adalah hukumnya sunnah. Paham ya sampai di sini? Oke. Wa yusannu ayatul qiraatul ula ala tsaniyah. Sunnah memperpanjang bacaan surah pada rakaat pertama dari rakaat kedua. Ini pertanyaan salah satu jamaah ketika kita memulai bahasan tentang membaca surah setelah Al-Fatihah di awal dulu, pertemuan awal. Jadi ini ketemu nih kaul ulamanya ya. Sunnah memperpanjang bacaan surah pada rakaat pertama dari rakaat kedua, malam yurid nasu bitatwilis saniyah, selagi tidak terdapat nas Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan
memperpanjang bacaan surah pada rakaat yang kedua. Itu. Jadi rakaat pertama itu harus lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Jumlah ayatnya. Satu, ini dulu ya. Wa ayyaqra ala tartib al-mushaf. Wa ayyaqra ala tartibil mushafi wa ala tawali ma lam takun allati taliha atula. Sunnah juga membaca surah secara tertib seperti yang ada dalam mushaf. Sebagaimana membaca surah Al-Falaq lalu kemudian surah An-Nas. Nah, ini ya. Jadi ada qaul ulamanya, ada dasarnya membaca surah itu sesuai urutan dalam mushaf. Wa ala tawali dan berurutan malam takun allati taliha atulas, selagi surah yang berada di belakangnya tidak lebih panjang. Oke, paham? Oke. Jadi begitu Pak, membaca tata cara membaca surah ya di dalam mengimami sholat berjamaah untuk sang imam ya. Demikian. Jadi kalau bisa lakukan yang pertama ayat yang di surah yang dibaca di rakaat awal itu lebih panjang daripada surah di rakaat berikutnya. Atau juga boleh sesuai dengan urutan di dalam mushaf. Urutan mushafnya ya harus lebih awal di rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua. Catatan yang di rakaat kedua surahnya tidak terlalu panjang dibandingkan rakaat yang pertama. Kalau kita mafhumnya karena hafalnya banyakkan juz amma, maka kemudian seperti membaca surah At-Takasur baru kemudian membaca surah Al-Asr. Dalam kenyataannya tiba-tiba dibalik, Al-Asr duluan baru At-Takasur. Ya nggak dosa. Itu kan sunnah tadi ya. Cuma ya tertibnya menurut adah, menurut kaul ulama bagusnya adalah membaca yang hitungan nomor surahnya lebih awal ya, baru yang kedua yang akhiran. Itu ya. Ini terjawab Pak Haji ya, Haji Ramayadi, ini pertanyaan Pak Haji Ramayadi kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah ya. Oke. Walau ta'arud at-tartib, jika membaca surah secara tertib, wa tatwilul ula akan menyebabkan terjadinya bacaan pada rakaat kedua karena pada rakaat lebih panjang daripada rakaat pertama, karena qara'al ikhlas, sebagaimana ketika setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dia membaca surah Al-Ikhlas, fahal yaqra'ul falaq nadhara litartib, lantas pada rakaat pertama pada rakaat kedua, apakah membaca surah Al-Falaq karena menitik beratkan pada aturan tertib? Au Al-Kautsar
nadron li tatwilil aula, atau membaca surah Al-Kautsar karena menitik beratkan memperpanjang rakaat pertama. Itu ya. Ini ada dua pertanyaan tuh. Apakah setelah Al-Ikhlas di rakaat pertama, di rakaat kedua membaca Al-Falaq karena kesunahan tertib, atau membaca Al-Ikhlas di rakaat pertama lalu membaca Al-Kautsar dengan alasan memperpanjang ya rakaat kedua harus lebih pendek dibandingkan dengan rakaat yang pertama. Itu pertanyaannya ya. Kulla muhtamilun, kata Syekhuna. Yang demikian itu masih sama-sama ihtimal, serba mungkin. Wal aqrabu al aula, tapi yang mendekati kebenaran adalah yang pertama. Maksudnya sesuai dengan urutan mushaf. Setelah Al-Ikhlas baca Al-Falaq. Qala Syekhuna fi Syarhil Minhaj, sebagaimana telah dikomentarkan oleh guru kami dalam kitab Syarah Minhaj. Wa inna ma tusannu qiraatul ayah lil imam wa munfaridin wa ghairu ma'mum sami'a qiraatu imamihi fi al-jahriyah. Kesunahan membaca ayat di atas hanyalah bagi imam. Orang yang sholat sendirian dan makmum yang tidak mendengarkan bacaan imamnya dalam sholat jahriyah, fatakrahu lahu wakila tahrim. Ya, jika makmum sudah mendengarkan bacaan imamnya, maka baginya makruh membaca ayat. Bahkan ada yang mengatakan haram. Itu. Sebagaimana pertanyaan dari salah seorang jamaah kita, Ustadz, kalau lagi makmum, apakah kita setelah Al-Fatihah baca surah Al-Fatihah lagi atau mendengarkan saja? Afdolnya, karena kita dalam tiap rakaat diharuskan membaca surah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Fatihah meskipun makmum. Mendengarkannya nanti. Tetapi ketika yang dibacakan apakah surahnya kebetulan pendek, sementara kita lagi baca Al-Fatihah, maka yang utama adalah membaca Al-Fatihahnya. Bagi makmum nih, yang utama membaca Al-Fatihah. Sempurnakan membaca Al-Fatihah. Enggak kebagian ngedengerinnya. Ya, nggak kebagian ngedengerin imam baca ayat, baca surah yang lain, pas baca surahnya yang pendek, itu seperti Al-Kautsar tadi, atau membaca ayat pendek lain penggalan dalam surah-surah yang panjang. Oke, sebentar ya, saya hapus dulu. Ada dua seperti itu. Amal makmum lam yasma'ha au sami'a sauta la yumayyizu hurufuhu. Mengenai makmum yang tidak mendengarkan bacaan imamnya, ya, atau dia dapat mendengar bacaan tetapi huruf-hurufnya tidak jelas, fayaqra'u sirran, maka disunahkan membacanya secara pelan-pelan. Paham ini? Paham ya? Misalkan nggak pakai speaker, nggak pakai pengeras suara si imam, jamaahnya banyak, jamaah tengah sampai belakang nggak kedengeran suara imam, atau kedengeran tapi nggak jelas huruf-hurufnya, maka si makmum boleh membaca ayat sebagaimana surah yang dibaca oleh imam tapi pelan-pelan. Ya. Lakin yusanullahu kama fi auliyatis sirriyah,
takhiru fatihata an fatihati imami. Namun baginya disunahkan sebagaimana pada 2 rakaat pertama salat sirriyah meletakkan Fatihah sesudah imam membaca suratul Fatihah. Jangan mendahului imam membaca suratul Fatihah. In janna idrakaha qabla ruku'i. Jika ia mengira masih cukup untuk membaca Al-Fatihah sebelum gerakan ruku'. Wahina idin yastagilu bidu'ai lal qiraat. Sementara dalam waktu menanti imamnya, baginya sunnah membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Paham? Ya, itu jadi tata cara makmum ketika mendengarkan bacaan imam. Wa qala mutawalli wa aqra'u Ibnu Rafi'ah, dan Imam Al-Mutawali berkata, kemudian dikuatkan oleh Ibnu Ar-Rafi'ah atau Ibnu Rifah, yukrahu syuru'u fiha qablahu walau fi syarqi. Bagi makmum makruh membaca Al-Fatihah sebelum imam memulainya. Lil khilafi fil i'tidadi biha hina idin. Sekalipun hal itu pada salat sirriyah, sebab masalah sahnya Al-Fatihah yang sedemikian itu masih diperselisihkan. Jadi biarkan dahulu imam menyelesaikan suratul Fatihahnya, baru kita baca Al-Fatihah. Jangan mendahului imam. Walijaryani qaulil bilbatlani inna faragha minha qablah. Dan ada pendapat bahwa hal tersebut menyebabkan batal salatnya jika makmum selesai membaca Fatihah sebelum sang imam. Ya, luar biasa ya. Jadi kita paham nih sebagaimana yang telah dimaktubkan di dalam kitab Fathul Mu'in, tata cara makmum membaca surah atau membaca Al-Fatihah. Ketika bermakmum itu Al-Fatihah imamnya harus didahulukan dibandingkan Fatihahnya makmum. Dalam waktu sir, Dalam waktu apa? Sir. Ya kedengeran. Ya kan beda. Bisa Bapak. Panjang. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Baca yang lebih utama adalah baca Al-Fatihah utuh. Gitu ya. Ya kan udah ditanggung bacaan Fatihahnya oleh imam. Ya, apalagi kalau imamnya imam yang tidak fasik, gitu. Imam yang suci. Ya, sudah ditanggung bacaan Al-Fatihahnya oleh imam. Biasanya kan kalau imam yang paham makmum mah nggak baca, walaupun pendek bacaan surahnya, tapi tetap akan agak dipanjangkan. Ya, itu terjadi kalau sholat tarawih biasanya. Itu ya, sholat tarawih begitu, Al-Fatihahnya belum selesai, makmum ini udah ruku, Allahu Akbar, udah ditanggung lama imam. Imam harus mampu menanggung bacaan Al-Fatihah jamaah. Di akhirat tuh ditanggung tuh sama imam. Makanya jadi imam tuh jangan sembarangan. Itu ya. Jadi harus baca sekira makmum selesai membaca Al-Fatihah gitu. Ya. Harus paham tuh imam sebenarnya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus pertanyaan saya, sebaiknya kita langsung buku apakah disuruh? Oke. Jadi pertanyaannya ketika imam lupa baca ayat dalam baca surah ya, makmum udah ngasih peringatan. Tapi imam masih lupa juga. Balik lagi, ingetin lagi, imam lupa lagi. Gimana kondisi imam saat itu? Bagusnya langsung ruku saja. Gitu ya. Daripada bolak-balik salah melulu. Ya. Atau imam langsung ganti dengan surah yang lain. Boleh. Ya. Diingetin, imam masih lupa. Ingetin lagi, imam lupa lagi. Gitu. Maka imam langsung ruku atau imam ganti surah yang lain. Paham ya? Sering terjadi gitu ya. Sering terjadi. Nah, dalam hal ini imam yang demikian mestinya paham, tahu diri gitu ya, tahu diri, jangan keseringan ngimamin kalau dalam keadaan lupa. Ya. Yang begitu tuh khawatirnya imam udah mengalami demensia, udah mengalami pikun. Gitu. Perasaan mah udah benar ayatnya, tapi yang lainnya ngedengarnya salah. Iya. Serahkan kepada yang lebih muda kalau begitu. Saya udah nggak layak nih jadi imam. Enggak, yang lebih muda, yang lebih fresh ingatannya, silakan mengimam. Ini kalau di Haramain Pak, imam Masjid Haramain itu baik Madinah maupun Mekah, itu yang berjejer di belakang itu para imam semua tuh. Udah siap-siap ngegantiin kalau imam yang utama salah baca atau salah gerakan. Tapi peringatan tetap ada di makmum. Karena itu makmum yang di bawah belakang imam itu harus kewaspadaannya harus tinggi. Gitu ya. Plus kalau misalkan terjadi apa-apa pada imam, misalkan imam pingsan, jatuh tiba-tiba dan segala macam, yang di belakang ini harus gerak cepat, yang dia harus paham gantiin imam. Gimana kalau misalkan dalam jajaran pertama semua pengen bantuin imam? Harus ada di jajaran yang kedua, yang saf kedua setelah imam itu, atau saf pertama di belakang imam itu, ada orang yang benar-benar paham dengan fikih sholat jamaah. Gitu. Ya. Nah, kejadian kemarin waktu mertua kawan saya meninggal, itu salahnya itu nggak ada yang punya gerakan untuk langsung menggantikan imam. Semuanya pengen ngebantuin imam yang jatuh. Batal sholat jamaahnya. Maka saya lihat dalam rekamannya itu ada makmum yang menyelesaikan sendiri sholat subuhnya waktu itu. Jadi nggak dapat jamaahnya tuh. Gitu. Ya. Makanya si makmum itu di belakang imam itu harus lebih waspada terhadap kondisi imamnya. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Oke. Waalaikumsalam. Mohon diulang kalau kita apa tadi? Cebok. Oh, ya. Sedikit. Ember. Air wudhu. Air ditampung di ember. Baik, tolong dipastikan dulu karena airnya di wadah yang tidak seukuran 2 kulah, berarti kan itu airnya air qalil, air sedikit. Ya, dalam ilmu fikih air sedikit itu ya dikhawatirkan tidak tahur mutahhirun, ya tidak suci mensucikan, khawatir mutanajis, terkena najis yang lain-lain misalkan begitu ya.
Tapi kalau bisa dipastikan dan tertutup tempatnya, ya, ember tampungan yang ukurannya tidak 2 kulah itu boleh ya beristinja dengan air model itu. Tapi dipastikan dulu bahwa airnya itu suci mensucikan. Gitu, ya. Betul, karena kan istinja itu kan membuang najis. Membuang najis itu harus dengan air suci dan mensucikan. Tidak hanya sekedar air suci saja, tapi dia mampu mensucikan. Sebab tadi istinja itu kan kita persiapan untuk melakukan sholat. Syarat sholat adalah harus bersih dari hadas, bersih dari najis. Baik najis yang ringan, sedang maupun yang berat. Maka dalam membersihkan najis, pada saat tubuh kita mutanajis atau terkena najis, harus dibersihkan dengan air suci dan mensucikan. Tidak bisa hanya sekedar air suci saja. Gitu. Maka tadi bersuci dengan air yang ditampung di wadah yang kecil, bukan wadah seukuran 2 kula, harus kita yakinkan bahwa air itu tidak terkena mutanajis, tidak terkena najis, atau bukan air yang berubah, mutaghayyir gitu. Tapi kalau airnya banyak, ditampung di tempat yang wadahnya 2 kulah lebih, lu pernah kita bahas di awal tuh, ukurannya 227 liter minimumnya. Itu 2 kulah ukurannya. Kalau dia ukuran panjang kali lebar kali tingginya ya dia berupa kubus, maka paling minimum standarnya 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Itu ukurannya. Ya, panjang, lebar, tingginya gitu. Ya. Kalau ada ukurannya kayak toren, ya, ukuran di atas 227 liter kubik gitu ya. Berarti kalau toren kita yang ukuran 250 liter kubik, nah itu masih masuk 2 kula asal penuh terus torennya. Itu. Atau tampungan di kamar mandi yang seukuran 250 liter, itu ukuran air tohir mathur ya, tohir mutahhirun gitu. Itu suci dan mensucikan. Tapi kalau ember kecil, kita harus pastikan bahwa air itu tidak terkena najis ya, atau tidak pernah mustakmal, tidak pernah terpakai atau tercampur dengan air yang pernah memakai untuk bersuci kita. Jadi teknisnya wadahi dengan air walaupun tidak seukuran 2 kula, tapi tutup rapat. Ya, tutup rapat wadah itu ya. Dan kita pastikan dia tidak terkena najis atau bukan mustakmal atau bukan mutaghayyir. Itu riskannya kalau kita mewadahi air yang akan kita pakai untuk bersuci pada wadah yang tidak seukuran 2 kula. Itu ya. Lebih aman ketika air yang kita pakai bersuci adalah air yang shower. Itu lebih aman. Kenapa lebih aman? Dari daya tampung di atas, dia kan jadi masih menyatu tuh dengan air 2 kulah di toren. Gitu kan? Keluarnya dari keran itu mengalir airnya. Air yang mengalir itu lebih mudah atau lebih kuat tidak terkontaminasi oleh najis atau oleh mustakmal atau mutaghayyir, tidak menjadi mustakmal atau mutaghayyir kalau air shower. Maka Bapak beristinja dengan air shower yang Bapak pencet itu dari selang, itu lebih aman dibandingkan menggunakan mewadahi dengan air di ember. Gitu, Pak. Ya, betul sekali. Harus airnya suci dan mensucikan. Oke, cukup ya? Silakan, terakhir. Kalau memang wadahnya
tetap dia tidak masuk pada ukuran air 2 kula. Kecuali daya tampung wadahnya itu tadi seukuran minimum 2 kula, 227 liter. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kula, ada keris kanannya. Habis kita pakai bersihin najis, tertumpah, tercepret kepada air tersebut, maka air tersebut menjadi mutaghayyir. Itu atau mustakmal dia. Mustakmal karena sudah kepakai daripada membersihkan najis tadi. Gitu. Nah, itu bilasan, boleh kalau bilasan terakhir boleh pakai air shower, ya, jadi gitu. Atau dengan cara itu, ya, bilasan awal dengan air yang tidak 2 kula, baru bilasan terakhirnya untuk membersihkan semuanya dengan air suci mensucikan, atau air yang mengalir yang dia tadinya sumbernya dari air 2 kulah di atas. Gitu, Pak. Rigid banget, tapi itulah Islam. Ya, dalam rangka ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar kelihatan kita membersihkan kotoran saja, tetapi adalah dalam rangka ittiba, menyesuaikan, menuruti, mentaati sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal maut. Ya Allah, Anta Sami', Anta Basir, Anta Syahidun alaih. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha menyaksikan, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini. Tidak lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu, ya Allah. Curahkanlah ilmu, curahkanlah cahaya ilmu-Mu kepada kami, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat kepada Engkau, taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para rasul, mengikuti para pewaris Nabi, para pewaris Rasul, para ulama, aulia Allah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.